dalam hal-hal duniawiyah, lebih-lebih dalam hal-hal ukhrawiyah. Dalam hal-hal duniawiyah, keduniaan, kalau ada di antara tetangga saudara kita yang mendapatkan satu nikmat, kebaikan-kebaikan, ya, kita hendaknya ikut senang, ikut bahagia. Termasuk di antara pelajaran yang kita petik adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya ukhrawiyah. Dan ini lebih-lebih lagi, kita menginginkan dan mengupayakan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau mungkin teman-teman kita, ya, untuk berada di jalan kebaikan, jalan ketaatan, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga menginginkan hal itu untuk diri kita sendiri. Nah, kemarin kita sampai di pelajaran-pelajaran yang terkandung di hadis ini tadi. Pelajaran yang ketiga yang di sini disebutkan di kitab syarahnya, yakni kitab Al-Wafi, sumuwul muslimu wa insaniyatuhu, tentang luhurnya atau mulianya akhlak seorang muslim, wa insaniyatuhu. Insaniyah itu apa? Kemanusiaan. Jadi kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Seorang muslim ketika ia benar-benar keislamannya, ketika ia benar-benar keimanannya, maka insya Allah ia akan menjadi yang terdepan dalam hal peran-peran kemanusiaan, peran-peran sosial, ya. Kemudian ia andil berkiprah dalam hal membantu saudara-saudara yang sedang membutuhkan, memberikan perlakuan-perlakuan yang baik terhadap sesama manusia dan lain sebagainya. Jadi Islam aslinya dan harusnya, ya, itu adalah yang terdepan dalam hal humanity, kalau bahasa Inggrisnya, ya, kemanusiaan. Min kamalil imani fil muslim alla yaqtasira fi hubbil khairi li ghairihi wa bughdhu syarri lahu 'alal muslim fahasb. Di antara kesempurnaan iman yang ada dalam diri seorang muslim, hendaknya ia itu tidak sekedar menyukai kebaikan untuk orang lain, membenci keburukan untuk orang lain, itu tidak hanya kepada sesama muslim saja. Bal yuhibbu dzalika li ghairil muslimi aidan, bahkan, ya, ia menyukai yang demikian itu tadi juga untuk yang ghairul muslim, non muslim. Wala siyama al-iman, terutama adalah keimanan. Fayuhibbu lil kafiri ayyuslima wa yu'mina, maka ia menginginkan bagi orang-orang kafir itu agar ia berislam dan beriman. Maka kalau kita melihat atau berkaca pada dulu bagaimana perangai akhlak Rasulullah, dulu bagaimana perangai akhlak sahabat-sahabat dan salafus solih, ya, itu kan luar biasa. Betapa banyak akhirnya kemudian di antara orang-orang yang sebelumnya belum tertarik dengan Islam, dengan keimanan, menjadi tertarik disebabkan kepencut dengan akhlaknya. Pernah dengar ya kisah ini, kalau adik-adik yang
PAUD, TK, SD mungkin sering diceritakan Rasulullah dan pengemis Yahudi di pasar Madinah. Kan kisah yang sangat masyhur. Pengemis Yahudi, seorang perempuan yang sudah tua renta dan ia buta, setiap hari ya dalam aktivitasnya di pasar Madinah dia itu mengemis sambil kalau ada yang datang hampir itu ihzar bin Muhammad, ya kata hati-hati dengan Muhammad itu. Dia mengatakan yang bukan-bukan, ya. Dia itu pendusta, dia itu penyihir dan lain sebagainya. Ia memecah belah persaudaraan manusia dan lain sebagainya. Katakan yang nggak baik. Padahal kan tadi buta ya. Setiap hari itu Rasulullah datang ke situ untuk ya memberi makan gitu. Sambil disuapkan dengan cara penyuapan yang sangat lembut dan halus. Hingga akhirnya setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar itu bertanya kepada Aisyah yang putri beliau, istri Rasulullah, apa amalan Rasulullah yang saya itu belum mengikutinya? Disampaikan oleh Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah itu setiap pagi beliau ke pasar Madinah untuk memberikan sarapan kepada pengemis Yahudi yang ada di pojok pasar itu, kurang lebihnya gitu. Datanglah sahabat Abu Bakar ke pasar Madinah menemui pengemis Yahudi yang buta itu tadi. Sama pas Abu Bakar datang, ya pengemis Yahudi tadi mengatakan ihdzar Muhammad, karena mungkin buta dan nggak tahu selama ini bagaimana gitu ya. Mengatakan yang tidak-tidak tentang Nabi Muhammad SAW. Hingga Abu Bakar kemudian sambil nyuapin. Pas sahabat Abu Bakar itu nyuapin, si pengemis Yahudi tadi berkata, kamu siapa? Kamu ini bukan yang biasanya. Kalau yang biasanya nyuapin saya itu nyuapinya lembut, halus, ya. Sampai kemudian dia merasakan seperti itu. Hingga akhirnya sahabat Abu Bakar ini menyampaikan, ketahuilah bahwa yang biasanya datang ke sini menyuapimu sarapan itu adalah Muhammad Rasulullah SAW yang setiap hari engkau jelek-jelekkan, engkau caci maki. Mendengar pernyataan tersebut, akhirnya tersentuh. Pengemis Yahudi tadi kemudian tertarik dengan keimanan, keislaman. Nah, inilah apa? Akhlak ya. Akhlak seorang muslim yang harapannya kalaupun kita itu ya enggak banyak tampil dalam hal dakwah bil qaul, dakwah dengan ucapan, maka setiap kita insya Allah bisa dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan akhlak kita. Harapannya dengan akhlakul karimah yang kita pancarkan, kita berikan, itu menjadi daya tarik orang-orang untuk semakin mendekat kepada Islam ini. Jadi sampai pembahasan bahwa ya menginginkan kebaikan dan membenci keburukan untuk orang lain itu seharusnya tidak sekedar untuk sesama muslim saja, tapi juga untuk orang-orang yang ghairul muslim, non muslim. Terutama adalah menginginkan keimanan untuk mereka, karena kita sepenuhnya meyakini dan menyadari iman inilah kebaikan, maka kita menginginkan hal itu untuk mereka. Fayuhibbu lil kafiri ayyuslima wa yu'min, maka ia menginginkan agar orang kafir itu tadi berislam dan beriman. Wa yakrahu fihi wa yabghadu lahul kufra wal fusuq. Ya, kemudian ia membenci, ia tidak suka
kalau seseorang itu kufur dan fasik. Jadi kalau misal ada orang yang fasik niku nggih perbuatannya itu enggak bagus nggih. Kita benci kepada dia, yang kita benci adalah kefasikannya. Ya. Dengan tetap kalau kepada personalnya ya kita berupaya memberikan perangai yang baik, bahkan kita berupaya mengajak dia agar juga menjadi baik, bukan malah dibenci atau kemudian bahkan dijauhi. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Wa ahibba lin nas, dan cintailah atau sukailah untuk manusia, untuk orang-orang, apa-apa atau kebaikan-kebaikan, tuhibbu yang kamu suka, li nafsika untuk dirimu sendiri. Takun musliman, dengan demikian itu engkau akan menjadi muslim yang sejati. Jadi muslim sejati, ya ini semakna dengan hadis ke-13 tadi. Tapi ini redaksinya agak sedikit dengan redaksi yang berbeda. Wa ahibba linnas, cintailah untuk orang apa-apa yang kamu mencintai untuk dirimu sendiri. Takun musliman, maka engkau akan menjadi seorang muslim sejati. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Walihada kana du'a'u bil hidayati lil kafiri mustahabban. Oleh karena itu ya, mendoakan hidayah bagi orang kafir itu mustahab, dianjurkan. Terlebih misal Bapak Ibu, barangkali masih ada di antara family kita yang belum tersentuh hidayah Islam. Kalau kita mungkin dalam hal langsung mengajak secara tersurat jelas pakai wong dan lain sebagainya, ya minimal didoakan, doa hidayah, doa mendapatkan hidayah. Pelajaran berikutnya dari hadis ke-13 tadi, at-tanafusu fil khairi min kamalil iman. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu diantara bentuk kesempurnaan iman. Ya. Hadis tadi itu kan membimbing kita agar jangan sampai hasad. Hasad niku napa toh? Dengki, iri. Kalau ada yang mendapatkan satu hal yang membahagiakan, dia malah sedih, hatinya itu benci. Kalau ada orang sedang mendapatkan musibah atau hal-hal yang membuat orang itu sedih, dia malah bahagia, dia malah lega. Na'udzubillahi min dzalik. Agar menghindari itu, tapi dengan satu catatan, ya, tanafus, berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan ketaatan itu bukanlah hasad. Justru itu menjadi satu tanda kesempurnaan iman. Di suatu hadis itu kan ada Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnaini. Tidak boleh ada hasad kecuali terhadap dua. Satu, rajulun atahullahul qur'ana, atau kama qala Rasulullah, yang artinya seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Quran. Kemudian dengan anugerah Al-Quran itu tadi, dia siang malam itu banyak ngajinya.
Ketika kita melihat yang seperti itu, kemudian saya pengen mendapatkan yang seperti itu juga. Itu bukanlah hasad. Ya. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya harta. Yang dengan harta yang Allah anugerahkan tadi, ya, ia bisa banyak berinfak, ia bisa banyak membantu orang, ia bisa banyak berderma. Kita melihat ada orang yang seperti itu, kemudian tumbuh dalam hati kita, saya pengen bisa seperti itu. Itu bukanlah hasad, tapi itu adalah kesempurnaan iman, tanda kesempurnaan. Termasuk hal-hal yang lain yang kita kiaskan kedua hal tadi. Intinya dalam hal kebaikan, ketaatan. Itu kok si fulan, pak ini misal, kalau pas azan berkumandang itu sudah ada di masjid, selalu seperti itu, sholat jamaahnya terjaga, Masya Allah. Bahkan lebih dari itu dia aktif berupaya memakmurkan kegiatan-kegiatan masjid. Saya pengen bisa seperti itulah, pengen bisa ngejar kebaikan-kebaikan saudaranya yang barangkali lebih banyak daripada kita. Itu bukanlah hasad, bahkan itu adalah tanda kesempurnaan keimanan. Hasad itu ketika ya ada saudara, wah itu iso tuku ngene, wah aku ya kudu iso, sambil adanya perasaan pengen kalau nikmat yang didapatkan orang itu hilang, rusak. Ya. Laisa min naqsil iman wala minal hasad. Tidak termasuk di antara hasad ayatlubal muslimu minallahi ta'ala, ketika seorang muslim memohon kepada Allah ayyamunna alaihi bimithlil fadailil ukhrawiyatil lati faqahu biha ghairuh, meminta kepada Allah agar dianugerahi keutamaan-keutamaan ukhrawiyah, ya, keutamaan-keutamaan dalam hal ukhrawi, seperti yang dimiliki orang lain yang lebih unggul daripada dia dalam hal prestasi-prestasi ukhrawi itu tadi. Wa yajtahida ayyal haqqahu fiha, dan ia kemudian berupaya bisa ngejar dan menyusul. Kalau ini dalam hal keutamaan-keutamaan ukhrawiyah, maka itu dianjurkan dan itu tidak termasuk hasad. Tapi kalau oyak-oyakan, kejar-kejaran dalam hal dunia, kayak satu iki aku kudu iso, kayak dua iki aku kudu duwe, dan lain sebagainya, nah itu yang hasad itu tadi. Bal dzalika min kamalil iman, bahkan yang demikian itu adalah termasuk kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ayat surat Al-Mutaffifin ayat 26, Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam hal yang demikian itu hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Maka ada kaidah al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Itsar, mendahulukan orang, kok itu dalam hal taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu makruh. Wa fi ghairiha mahbub. Ya, kalau dalam hal yang lainnya itu mahbub, dianjurkan, dicintai. Mendahulukan orang dalam hal misal yang dekat dengan kita, ya soft sholat. Ada
sisa 1-0 di soft pertama, kita datang berdua, nggak usah monggo jenengan aja. Itu makruh. Itu dalam hal apa? Ketaatan. Harusnya saya harus ambil. Ada peluang-peluang azan misal fil qurbi. Monggo jenengan. Keroyokan apa? Keroyokan nolak. Dan lain sebagainya. Semua hal dalam hal kebaikan, ketaatan, taqarrub kepada Allah harusnya kita itu dulu-duluan. Falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba. Tapi kalau dalam hal selain taqarrub, selain ketaatan, hendaknya kita itu mendahulukan orang lain. Iki ana jatah bantuan gur 1 kuotane monggo yang lain saja. Monggo untuk itu saja saya enggak. Nah, itu dalam hal-hal seperti itu hendaknya kita mendahulukan orang lain. Tapi kalau dalam hal ketaatan, dalam hal taqarrub, ya kita berupaya tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Pelajaran yang kelima, al-mujtama' al-fadil samratun min samaratil iman. Masyarakat yang tertib, masyarakat yang al-fadil itu apa? Yang banyak keutamaan-keutamaan. Samratun min samaratil iman, itu adalah buah di antara buah-buah keimanan. Jadi kalau mungkin kita yang punya amanah-amanah pemangku kebijakan di tengah masyarakat, pengen menata agar masyarakat ini baik, ya, dan lain sebagainya, tertib, maka ya kita upayakan bagaimana agar keimanan masyarakat ini meningkat. Seiring dengan keimanan yang meningkat, insya Allah nanti di antara buahnya adalah akhlak yang semakin bagus, termasuk di antaranya menerapkan hadis ini tadi. Dan kita bisa melihat sejarah, berkaca pada sejarah. Dulu sebelum mendapatkan bimbingan nilai-nilai Islam, masyarakat Arab jahiliyah itu rusaknya luar biasa, sampai mendapat julukan jahiliyah. Dari kata jahil kan bodoh gitu ya. Masyarakat yang tatanan kehidupannya itu amburadul, ya, perbuatan-perbuatan yang kalau kita melihatnya kok yo bisa terjadi, saking rusaknya, ya. Termasuk kemudian dalam hal dalam hal kehidupan duniawinya juga masyarakat yang tertinggal dalam hal peradaban, ya. Masyarakat Arab saat itu benar-benar enggak digubris, enggak dianggap, enggak dilihat dalam percaturan peradaban dunia saat itu. Tapi kemudian apa? Turun risalah Islam, bimbingan-bimbingan wahyu. Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, memberikan bimbingan-bimbingan, pengarahan-pengarahan. Masyarakat yang tadinya rusak, tadinya enggak tertib sama sekali, tertinggal peradabannya, yang tadinya menggembala domba, dengan proses dakwah Rasulullah selama kurang lebih 23 tahun memberikan tuntunan-tuntunan Islam, masyarakat Arab akhirnya kemudian hadir menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Maka kita kenal istilah masyarakat Madani. Itu masyarakat yang bagaimana? Ya, masyarakat Madinah saat itu, ya, yang dibentuk oleh Rasulullah, yang dibimbing, dididik, ditarbiyah oleh Rasulullah, menjadi satu
gambaran ideal tatanan masyarakat. Dengan apa? Ketika saat itu dengan tarbiyah, sentuhan-sentuhan imannya semakin menguat, masyarakatnya menjadi tertata, tertib. Kalau saat ini kok banyak masyarakat yang sebenarnya anggota masyarakatnya banyak yang berKTP Islam tapi kok nggak tertib, jangan-jangan banyak yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Bukan Islamnya yang rendah, tapi Islamnya ini banyak ditinggalkan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Fi hadzal hadits hasun minhu sallallahu alaihi wasallam likulli muslimin ayyahmila nafsahu ala hubbil khairi linnas liyakuna dzalika burhanan minhu ala sidqi imanihi wa husni islamih. Dalam hadis ini tadi ya ada dorongan dari beliau Rasulullah SAW kepada setiap muslim agar ia itu mencintai kebaikan untuk orang-orang. Liyakuna dzalika burhanan minhu ala sidqi imanihi wa husni islamihi, dan itu menjadi tanda kejujuran iman dan bagusnya Islamnya. Dengan adanya rasa seperti itu tadi, liyatahaqqaqal mujtama'ul fadil, akan terrealisasi tatanan masyarakat yang ideal. Li'annahu idza ahabba kullu wahidin minan nasi li ghairihi an yakuna mithlahu fil khair ahsana ilaihim. Karena apa? Kalau seseorang itu sudah ada rasa mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana ia juga suka kebaikan untuk dirinya sendiri, kalau semuanya sudah ada perasaan seperti itu, pasti dia akan berbuatnya itu berbuat yang baik-baik untuk orang lain. Ahsana ilaihim wa amsaka an idzaim, dan gak mungkin dia akan menyakiti orang lain, gak mungkin dia akan menzalimi orang lain. Ya, wa indaha yuhibbunahu wa yuhsinuna ilaihi wa yumsikuna an idzaihi. Kalau rasa itu tadi sudah ada, dan itu adalah buah daripada iman yang tertanam dalam hatinya, ya, dia akan mencintai orang lain, dia akan berbuat baik kepada orang lain, dan dia akan menahan diri dari menzalimi, menyakiti orang lain. Wa hakadza tasril mahabbah bainan nasi jami'an. Maka dengan demikian rasa saling mencintai akan hadir di tengah-tengah masyarakat, ya. Dengan adanya rasa mencintai, saling mencintai, maka yang akan ada di tengah-tengah masyarakat adalah kebaikan-kebaikan. Nggak akan mungkin ada kezaliman dan keburukan. Urusan-urusan akan tertib teratur. Karena apa? Setiap person, setiap anggota masyarakat akan mengupayakan kemaslahatan untuk orang lain. Yasurru li sururihim, ia senang ketika orang-orang senang. Dan ia wa yata'allamu li alamim, kalau ada orang yang kemudian sakit atau mendapatkan hal yang tidak ia sukai, kemudian ia ikut bersedih, ikut merasakan kesedihannya yang mendapatkan musibah itu tadi. Nah, dengan demikian, ya, apa yang menjadi ketetapan Rasulullah SAW dalam satu hadis akan terwujud. Apa sabda Rasulullah? Taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim mithlul jasadi. Kamu akan melihat orang-orang beriman dalam rasa saling mencintai dan menyayanginya itu seperti satu jasad, satu tubuh, ya. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada satu bagian dari tubuh itu tadi yang mengeluhkan rasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga akan
ikut merasakan apa? Demamnya, ikut merasakan nggak bisa tidurnya. Kan ngoten, satu tubuh niku. Kita lah jempolnya cantengen saja, gitu. Itu nyut-nyutnya sampai kepala, leres napa mboten? Lah itulah harusnya satu muslim dengan muslim yang lainnya kehidupan bermasyarakatnya niku seperti ini. Lingkup kecil ya lingkup desa, kampung, RW. Lingkup besarnya lingkup seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Maka rasa solidaritas, rasa kepedulian terhadap sesama muslim niku tidak tersekat, terbatasi dengan batas-batas geografis teritorial. Ada saudara muslim kita di belahan dunia lain sedang terzalimi, sedang ditindas, sedang merasakan sakit. Kita di sini harusnya ikut merasakan sakit dan lain sebagainya. Nggih, begitu pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah sudah cukup sebagai syarah penjelasan dari hadis yang ke-13 dari hadis arba'in ini. Pekan depan masih hari tasyrik no, masih ya. Monggo nanti nderek panitia ada atau libur hari tasyrik niku. Kita cukupkan untuk pembahasan malam hari ini. Semoga sedikit yang kita bahas tadi menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.